Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Rahmadani. Di video kali ini, pada video pertemuan 4 framework, saya akan menjelaskan 3 pembahasan. Yang pertama yaitu passing data ke controller, yang kedua Laravel validation, dan yang terakhir pembuatan simple login. Ini merupakan materi yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama ada tentang passing data ke controller. Passing data ke controller merupakan pengiriman data dari view ke controller dapat dilakukan melalui submit form atau ajak request, di mana submit form sendiri merupakan proses pengiriman data ke URL yang ditetapkan pada atribut action pada suatu form. Proses ini biasanya dilakukan melalui metode get atau post yang ditentukan pada atribut method. Seperti ini contoh dari submit form. Selanjutnya yaitu ada AJAX, di mana request merupakan proses pengiriman data dari browser ke server secara asinkron tanpa harus mereload halaman yang biasanya menggunakan JavaScript atau library seperti jQuery. Ini merupakan contoh dari AJAX request. Selanjutnya kita disuruh yang pertama kita disuruh membuat function signup pada home controller. Di sini saya sudah membuat function signup. Lalu setelah itu kita disuruh untuk membuat perhatikan baris signup terlebih dahulu pada view signup home di baris 112 ini kita sudah membuat from action-nya dan kita disuruh untuk menambahkan action.csrv. Ini sudah saya tambahkan di bawah from action. Lalu pada function signup didaftarkan parameter request, lalu cek apakah inputan di submit dapat terbaca di controller. Kita buat lagi di home controller signup, kita buat request dan dd request all. Kita coba pemanggilannya. Yang pertama kita akses dulu home, dimana di sini kita masukkan terlebih dahulu datanya. Submit. Maka akan masuk ke home signup yang dimana ini bertanda bahwa data sudah terbaca atau tersampaikan pada controller. Tidak lupa sebelum itu pastinya kita buat root terlebih dahulu yang disesuaikan pada public function pada home controller yang sudah kita buat tadi. Perlu diperhatikan bahwa nama, email, dan password merupakan atribut name pada atribut view yang sudah kita buat. Jika data sudah tampil pada controller, selanjutnya kita disuruh untuk passing data ke controller yang sudah berhasil dilakukan dan passing ke view yang baru dengan nama signup success blade.php. Sudah saya buat dan selanjutnya diperintahkan untuk menambahkan codingan pada public function tadi yang ini dikomen dulu dan ini disalin dikopi pada bagian public function signup. Ini lalu kita coba. Nah, ini data sudah dilemparkan ke view
dan akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu low-level validation. Low-level validation merupakan suatu mekanisme untuk memberikan aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Pada function SYNAPP yang telah dibuat sebelumnya, kita tambahkan kode berikut. Ini sudah saya copy dan salin ke bagian home controller bagian function SYNAPP. Lalu disuruh untuk membuat error, menambahkan kode ini pada tambahkan di sini. Lalu kita tambah penggunaan function alt pada field inputan yang ditulis nama dari inputan tersebut. Lakukannya hal yang sama. Nah, setelah kita tambahkan seperti ini, kita cobakan. Ini pada home. Lalu misalnya kita buat nama filenya S1, submit. Nah, maka akan timbul bacaan error seperti ini. Ke pembahasan ketiga yaitu pembuatan simple login, di mana terlebih dahulu kita disuruh untuk membuat controller dengan nama out controller. Jadi saya sudah membuat nama out controller. Lalu kita disuruh untuk membuat function index dan login. Function index dan function login. Di mana function index itu menampilkan view pada login from yang dilemparkan pada login from blade pada PHP view. Lalu kita disuruh juga membuat login ini. Sudah saya salin codingannya dan sudah saya copy. Selanjutnya kita disuruh membuat function yang bertugas untuk menerima dan memproses form yang dikirim ketika pengguna menggunakan login pada function ini. Terapkanlah logika sebagai berikut. Yang pertama, rule validasi untuk input password minimal 3 karakter dan harus ada huruf kapital. Terus, jika username dan password sama dengan name Anda kembali ke view halaman login dengan membawa informasi sukses, dan jika tidak sesuai, kembali ke view halaman login dengan membawa informasi error. Di halaman login ditampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya. Buatlah root untuk mengakses kedua from function di atas, get untuk menampilkan halaman login, dan post untuk memproses from login. Pemanggilan halaman login menggunakan akses URL garis miring out, dan untuk submit from itu ke URL garing out garing login. Gunakan function insert untuk melakukan pengecekan apakah variabel tersebut ada atau tidak. Di sini saya sudah membuatkan jawaban dari
perintah soal di samping, di mana sudah saya buat request validasi. Ini untuk jika memasukkan password wajib diisi, terus string harus berupa string minimal 2. Jika kita ingin mengubahnya ke bahasa Indonesia, itu kita bisa menggunakan password -min. Ini minimal, password tidak boleh kurang dari 8. Terus name maksimalnya 10 huruf. Email request itu email tidak boleh kosong. Dan untuk penampilan, jika username-nya itu benar, maka akan menampilkan sukses, dan jika tidak itu akan menampilkan error. Nah, coba. Yang pertama, out. Nah, di sini kita coba misalnya masukkan namanya ini, terus passwordnya. Nah, the password tidak sesuai dengan format. Selanjutnya kita coba pada browser. Kita masukkan jika sukses. Itu akan tampil login berhasil. Jika salah, itu akan tampil ini the password format valid, dan akan tampil username atau password salah. Sekian video dari saya. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.